Namaku Hadi. Aku adalah seorang pengemudi ojek online. Profesiku ini baru kujalani sekitar 3 bulan lamanya. Aku memutuskan untuk keluar dari pekerjaanku yang sebelumnya karena aku merasa bosan terikat dengan jam kerja dan menurutku tidak sesuai dengan penghasilan yang kudapatkan. Makanya ketika ada seorang temanku yang bercerita tentang profesi ojek online, katanya kerjanya menyenangkan. Aku langsung tertarik untuk mendaftar. 3 bulan ku jalani profesi ini. Omongan temanku tentang pekerjaan ini memang ada benarnya. Setidaknya aku tidak perlu lagi dimarahi oleh atasanku ataupun dapat komplain dari klien. Ya, namun ya namanya pekerjaan, terkadang ada saja momen yang tidak menyenangkan. Walaupun begitu, aku tetap mensyukuri pekerjaan yang memberiku banyak cerita dan pengalaman ini. Malam itu sekitar jam 9 malam, aku menerima orderan untuk menjemput penumpang di sekitaran Jalan Bali. Aku pun bergegas menjemput penumpangku itu. Kebetulan saat itu aku berada di sekitaran gedung sate, jadi tidak terlalu jauh. Aku pun bergegas menjemput penumpangku itu. Sampai di tengah perjalanan, tiba-tiba saja motorku terasa oleng. Aku berhenti sejenak dan ketika kulihat, ban motorku bocor. Terpaksa aku pun memapah motorku mencari tukang tambal ban yang dekat sekitar situ. Setelah berjalan agak jauh, akhirnya aku temukan tukang tambal ban. Dan hampir sekitar 15 menit aku berada di tukang tambal ban untuk menambal banku itu. Sampai akhirnya aku lanjut untuk menjemput penumpangku. Sampai di Jalan Bali, suasananya sepi sekali. Aku coba menelusuri jalan itu, tapi aku tidak menemukan siapa-siapa. Hingga aku pun berhenti di dekat sebuah sekolah yang ada di sana. Aku keluarkan handphoneku dan coba aku telepon dia. Halo mbak, saya dari ojek online nih, saya udah sampai di Jalan Bali mbak. Oh, udah pergi. Oh iya maaf mbak, tadi ban motor saya bocor, jadi saya harus tambal ban dulu. Oh cancel aja ya. Ya udah maaf ya mbak, minta tolong di cancel aja ya mbak, terima kasih. Ada ban bocor nih. Hilang duit nambal ban, hilang penumpang juga. Sial. Penumpangku sudah pergi. Bagaimanapun juga itu kesalahanku. Aku pun lupa untuk mengabari dia ketika banku bocor. Mau bagaimana lagi? Aku pun memarkirkan motorku sejenak.
Siapa tahu ada penumpang yang bisa kuambil dari sana. Saat itu suasananya terasa sangat sepi, entah kenapa. Kondisi jalan pun biasanya ramai, namun tidak malam itu. Aku mendapat satu notifikasi di handphoneku. Ketika aku cek handphoneku, kulihat itu notifikasi WhatsApp yang lumayan banyak. Ketika aku buka, ternyata itu dari grup komunitas ojek online-ku. Kita mempunyai grup WhatsApp untuk membahas apapun. Malam itu, karena kebetulan malam Jumat, di grup ramai membahas cerita-cerita hantu. Ide isengku pun muncul. Di sekitar tempatku memang banyak pohon-pohon besar dan bangunan-bangunan tua Belanda. Aku pun memfoto salah satu pohon yang besar di depan bangunan sekolah itu. Di foto itu lalu aku edit dan sengaja memberi tanda lingkaran merah pada salah satu dahan pohonnya. Lalu kutulis sebelum kukirimkan foto itu di grup. Aku menulis, coba perhatikan lingkaran merah ini, Sam. Rasain lo. Aku buat foto palsu penampakan di pohon itu. Sebenarnya di pohon itu tidak ada apa-apa. Hanya iseng saja ku lingkari gambarnya. Tak berapa lama grup WhatsApp pun mulai ramai. Mereka langsung tahu lokasinya. Banyak yang menanyakan dan bahkan memperhatikannya, namun tidak menemukan apapun. Ya iyalah, sampai kapan juga gak akan nemu. Orang bohong. Begitu kataku dalam hati. Teman-temanku mulai kesal karena tidak melihat apa-apa dan bilang aku bohong. Sambil menahan tawa, aku pun membalas mereka di grup. Ku bilang kalau itu hanya bercanda dan bohong. Rasain kalian. Kontan teman-temanku pun kecewa. Aku kunci handphoneku lagi dan lanjut menunggu orderan selanjutnya. Tapi hingga jam menunjukkan pukul 11 malam, aku tak juga mendapatkan orderan dari penumpang. Aku pun memutuskan untuk pulang saja ke kosanku yang berada di daerah Cimahi. Menuju pulang dari Jalan Bali itu, aku sedikit berjalan-jalan, melewati Jalan Seram, Riau, hingga nantinya aku akan lewat Jembatan Layang Pasupati. Setelah lampu merah Riau, ketika lampu hijau, aku merasa handphoneku bergetar. Ketika aku lihat, ada WA dari salah satu temanku yang satu profesi denganku di grup itu. Di sana tertulis dan mention namaku. Kalau bawa penumpang, biasain suruh pakai helm. Jangan mentang-mentang udah malam gak ada polisi. Begitu katanya. Aku pun menghentikan motorku. Aku bersikeras mengingat, dan sepengetahuanku tidak ada penumpang.
Aku yang tidak memakai helm ketika aku bonceng. Lagi pula malam itu aku bahkan tidak jadi membonceng penumpangku yang kuambil dari Jalan Bali. Aku lalu membalas WhatsApp-nya untuk memastikan lagi. Mungkin saja yang dilihatnya tadi bukan aku, tapi orang lain. Dia membalas lagi dan meyakinkan dengan segala ciri-ciri dan plat nomorku yang memang benar. Dan dia melihatku membonceng seorang perempuan memakai baju putih-putih, rambutnya panjang, dengan duduk menyamping yang ia lihat di sekitaran Jalan Riau pas lampu merah. Itu baru saja beberapa menit yang lalu. Tidak mungkin. Paling dia cuma bercanda. Mau jelin gue lagi nih kayaknya. Bodoh ah. Aku pun tidak memperdulikan dia. Dari sana aku coba untuk langsung pulang ke kosanku di Cimahi. Aku pun naik jembatan Pasupati dari arah Gasibu dan nanti turun di Pasteur. Kondisi jalanan di Pasupati itu pun nampak lenggang. Bahkan terhitung tidak ada kendaraan. Aku merasa ada yang aneh sejak tadi. Hingga ketika di perjalanan di atas jembatan layang Pasupati, setelah melewati tiang di tengah Pasupati itu, tak jauh dari sana sebelum turunan Pasteur, dari jauh aku melihat seorang perempuan. Dia memakai kemeja putih dan celana putih. Rambutnya sebahu, berwarna hitam. Karena jauh, wajahnya sekilas terlihat cantik. Dia berdiri di pinggir jalan di atas jembatan Pasupati itu, seperti akan menyeberang atau hanya berdiri di tengah saja. Aku tidak mengerti. Aku pelankan motorku, takut tiba-tiba saja dia berlari ke tengah jalan. Ku tengok ke kanan, tidak ada mobil atau kendaraan yang lewat lagi. Tapi dipikir-pikir, perempuan itu mau kemana ya? Perlahan aku perhatikan perempuan itu. Dia hanya berdiri di pinggir jalan. Aku pun berjalan, melajukan motorku cukup pelan dan melewati perempuan itu. Ketika tepat ku lewati perempuan itu, kulihat perempuan itu menguap, membuka mulutnya dan menguap. Namun ketika dia sedang menguap, astaga, kulihat dia menguap, membuka mulutnya, dan semakin lama rahang perempuan itu semakin melebar dan memanjang. Melihat itu bulu kuduku berdiri seketika dan jantungku berdegup kencang sekali. Aku lantas menancap gas motorku dan ingin segera cepat sampai di kosan. Singkat cerita, aku pun sampai di kosanku. Aku yang masih panik saat itu buru-buru memasukkan motorku ke dalam pagar. Setelah aku parkirkan motorku, dan ketika aku mau membuka helm,
jelas sekali terdengar ada suara tawa seorang perempuan. Untuk memastikan, aku pun membuka helmku itu. Dan ketika aku akan melepasnya, apa ini? Tiba-tiba saja aku merasakan ada tangan lain yang menyentuh tanganku saat aku akan melepaskan helm itu. Tangannya berasa sangat dingin dan kasar. Jelas ada seseorang yang berdiri di belakangku. Aku merasakan tanganku dipegang oleh seseorang. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Dan saat ku melihat melalui kaca spion sebelah kiri, aku tidak melihat ada siapapun di belakangku. Dan ketika ku lihat yang sebelah kanan, astaga, tepat di bahu kananku itu ada sebuah wajah seorang perempuan. Wajahnya pucat dan rambutnya panjang, dengan rahangnya yang terbuka perlahan, sangat lebar hingga menyentuh bahuku. Sangat mirip seperti yang kulihat di jembatan itu, yang menoleh tepat ke arah wajahku. Spontan aku berlari meninggalkan motorku. Teriakanku rupanya membangunkan beberapa penghuni kosan yang segera menghampiriku dengan penuh keheranan. Aku pun menjelaskan bahwa tadi aku baru saja diganggu oleh sosok wanita dengan rahang yang terbuka lebar dan panjang. Mereka pun lalu coba menenangkanku. Setelah sedikit tenang, aku pun masuk ke kamar. Aku terkejut melihat notifikasi WhatsApp grup yang sangat banyak itu. Saat kulihat, ternyata salah seorang yang merasa melihat ada sesuatu dari hasil fotoku itu mengedit fotoku dengan menambah tingkat kecerahannya. Dan ketika itu sangat jelas di dahan pohon yang kulingkari itu memang ada sosok seperti perempuan sedang duduk di dahan pohon dengan kaki yang menjuntai ke bawah, dan wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Mulutnya seperti menganga dengan rahang yang panjang, persis seperti yang kulihat. Aku pun semakin lemas melihat itu dan segera menghapusnya. Aku juga meminta pada teman-teman di grup WhatsApp itu untuk berhenti membahasnya. Mungkin aku terlalu sompral. Kita tidak pernah tahu ada sesuatu apa yang terambil ketika kita berfoto dimanapun itu. Sepertinya saat itu sosok itu merasa terganggu dan mengikutiku secara tidak langsung. Sekarang kamu coba mulai perhatikan di setiap foto yang kamu ambil. Apa memang semuanya biasa saja? Atau ada sesuatu yang lain yang janggal di dalam fotomu itu?